Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Anessa Putri dengan NIM 2024064050085 kelas 3B. Saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Badrun Magister Agama. Baiklah, validitas. Sebelum guru menggunakan suatu tes, hendaknya guru mengukur terlebih dahulu derajat validitasnya berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat apakah tes tersebut valid atau sahih, jika harus membandingkan skor peserta didik yang didapat dalam tes dengan skor yang dianggap sebagai nilai baku. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi validitas yaitu faktor instrumen evaluasi. Yang pertama, dalam mengembangkan instrumen evaluasi, seorang evaluator harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan dengan prosedur penyusunan instrumen, seperti silabus, kisi-kisi soal, dan banyak sebagainya. Yang kedua, faktor administrasi evaluasi dan penskoran, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Peserta didik saling menyontek ketika ujian, kesalahan penskoran, termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, ada faktor jawaban dari peserta didik. Ini tuh meliputi tentang kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara tepat tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Validitas untuk instrumen tes dinamakan validasi isi, validitas butir, CPMP atau TP atau indikator. Seberapa jauh suatu instrumen tes mengukur tingkat penguasaan terhadap materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan TPMP atau indikator yang telah ditetapkan. Validitas isi dengan panel atau teman sejawat. 1. Analisis kualitatif adalah analisis penelaahan butir soal sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Yang kedua, analisis kualitatif memperhatikan kaidah penulisan soal yang meliputi pemeriksaan kesesuaian atau butir dengan TP, indikator, keberadaan materi, konstruksi tes, bahasa, teman sejawat, menjustifikasi syarat sukar butir. Cara pemeriksaan validitas, cara yang paling umum adalah validasi melalui beberapa pakar. Butir dianggap tidak baik atau tidak memenuhi syarat jika dianggap tidak penting atau tidak cocok oleh mayoritas pakar. Pemeriksaan validitas pengukuran melalui bantuan pakar ada beberapa cara, penilaian, dan rumus. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas ini diambil dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Sebuah tes dapat dipercaya apabila memberikan hasil yang tetap atau konsisten ketika diteskan berkali-kali. Jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berbeda, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya. Suatu tes akan menghasilkan kepercayaan yang tinggi apabila tes tersebut memberikan hasil yang tetap. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.